Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mihibudin dari program Studi Teknologi Pendidikan angkatan 2022. Di sini saya akan mereview materi belajar mandiri selama 1 semester terakhir. Yang pertama adalah materi tentang pedagogi, andragogi, dan heutagogi dalam konteks belajar mandiri. Pedagogi, andragogi, dan heutagogi merupakan 3 konsep yang berhubungan dengan proses belajar mandiri. Berikut adalah penjelasan masing-masing dari konsep tersebut. Yang pertama, belajar mandiri adalah mempelajari tentang proses pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan formal. Pedagogi berfokus pada pembelajaran yang terstruktur dan terorganisir, serta menggunakan metode-metode yang telah teruji dan terbukti efektif. Kemudian yang kedua ada andragogi. Andragogi sendiri ilmu yang mempelajari tentang proses pembelajaran orang dewasa. Andragogi menekankan pada pentingnya partisipasi aktif dan kemandirian dalam proses pembelajaran. Orang dewasa memiliki kebutuhan yang berbeda dari anak-anak dalam proses pembelajaran, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian ada heutagogi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang secara mandiri. Heutagogi menekankan pada pentingnya kemampuan seseorang untuk belajar dengan kemampuan sendiri untuk memahami sesuatu dengan cara yang tepat bagi dirinya sendiri. Dan heutagogi merupakan pendekatan yang menggunakan cara yang lebih terbuka dan fleksibel dibandingkan dengan pedagogi dan andragogi, karena heutagogi menekankan pada kemajuan diri dan kemampuan seseorang untuk belajar secara mandiri. Dalam konteks belajar mandiri sendiri, ketiga konsep pembelajaran tersebut digunakan untuk membantu seseorang dalam proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pedagogi, andragogi, dan heutagogi dapat digunakan untuk membantu memahami materi dengan lebih baik, serta membantu seseorang untuk belajar dengan kemauan sendiri dan secara mandiri. Kemudian yang kedua ada self-regulated learning. Self-regulated learning adalah proses di mana seseorang mengontrol dan mengelola proses belajar mereka sendiri dengan menggunakan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Self-regulated learning merupakan kemampuan yang penting bagi siswa atau individu untuk belajar secara efektif dan terus belajar sepanjang hidup. Self-regulated learning melibatkan beberapa langkah, termasuk menetapkan tujuan belajar yang jelas, mengidentifikasi strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, mengevaluasi kemampuan belajar, dan mengadaptasi strategi yang jika diperlukan. Self-regulated learning juga termasuk mengelola waktu dan lingkungan belajar untuk membuat lebih efektif, serta memotivasi diri untuk terus belajar dan belajar. Self-regulated learning merupakan bagian penting dari kemampuan belajar yang efektif dan merupakan kemampuan yang dapat dikembangkan melalui latihan dan pengalaman. Kemampuan untuk belajar yang secara teratur dan terkendali membantu individu mencapai tujuan belajar mereka dan membantu mereka menjadi lebih mandiri dalam belajar. Jadi self-regulated learning ini masih memerlukan bantuan dari orang lain, artinya tidak sepenuhnya mandiri untuk melakukan sesuatu. Jadi mereka masih memerlukan arahan dari orang lain, tapi mereka yang melakukannya sendiri. Kemudian yang ketiga ada self-directed learning. Self-directed learning adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang secara mandiri, di mana ia mengontrol proses belajar tersebut. Pada proses self-directed learning, seseorang memiliki tujuan belajar, sumber belajar, dan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minatnya sendiri. Artinya dia yang menentukan bagaimana cara belajar, konsepnya, dari mana dia bisa mendapatkan sumber-sumber belajar, dan bagaimana dia mengaplikasikan cara belajarnya. Self-directed learning memiliki kelebihan diantaranya fleksibilitas. Seseorang dapat memilih waktu, tempat, dan cara belajar yang paling sesuai dengan kebutuhan dari gaya belajar pribadinya. Kedua, kontrol atas belajar. Seseorang dapat mengatur proses belajarnya sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan belajar sendiri.
Yang ketiga ada motivasi. Seseorang yang melakukan self-directed learning lebih terdorong untuk belajar karena ia memiliki tujuan dan minat pribadi yang kuat. Yang keempat, peningkatan kemampuan dalam belajar. Dengan memilih sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat, seseorang dapat lebih fokus dan menyerap materi dengan lebih efektif. Untuk melakukan self-directed learning, seseorang perlu memiliki beberapa kemampuan, yaitu dapat mengelola waktu dengan baik, 2. Kemampuan untuk mengelola sumber belajar sendiri, seperti mencari, menemukan, dan memilih sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. 3. Kemampuan untuk mengelola diri sendiri, yaitu mampu mengatur emosi, motivasi, dan keputusan agar saat belajar tetap fokus dan terdorong untuk belajar. Kemudian untuk ada kemampuan bertanya, seseorang mampu mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari jawaban atas pertanyaan yang dihadapi ketika belajar. Kemudian yang keempat, ada self-determined learning. Self-determined learning sendiri adalah proses belajar berdasarkan pada keinginan atau motivasi untuk mempelajari sesuatu yang tertarik atau yang menarik atau penting bagi mereka. Pada self-determined learning, individu memiliki kontrol penuh atas proses belajar mereka dan mereka yang memutuskan apa yang akan dipelajari. Self-determined learning juga dapat meningkatkan kepuasan dari belajar serta meningkatkan kemampuan individu untuk mengelola dan mengatur proses belajar mereka sendiri. Jadi self-determined learning ini pentingnya dari kemauan diri sendiri, lalu motivasinya, hingga ketika dia sukses dalam belajar mandiri, maka dia akan merasakan sebuah kepuasan pada dirinya. Kemudian materi kelima, ada perbedaan self-regulated learning dan self-directed learning. Self-regulated learning dan self-directed learning adalah konsep-konsep yang saling terkait, mengacu pada proses mengelola pembelajaran mandiri. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Perbedaan itu adalah yang pertama, motivasi. Self-regulated learning didorong oleh motivasi internal, sedangkan self-directed learning didorong oleh keinginan untuk belajar dan mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah kontrol. Dalam self-directed learning, pelajar bertanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri dan menetapkan tujuan dan strategi untuk pembelajaran mereka sendiri. Dalam self-directed learning, pelajar juga bertanggung jawab atas pembelajaran mereka, namun mereka juga dapat mencari bimbingan atau dukungan dari orang lain. Kemudian ada tingkat kognitif atau kepandaian. Self-regulated learning lebih jelas mandirinya karena pelajar bertanggung jawab dan pembelajaran mereka sendiri. Self-directed learning mungkin terlihat mencari bimbingan atau dukungan dari orang lain seperti guru atau mentor. Fokus. Kemudian self-directed learning fokus pada tujuan proses internal pembelajaran, seperti menentukan tujuan, memonitor tujuan, dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah. Self-directed learning fokus pada hasil dari pembelajaran seperti mencapai tujuan tertentu atau memperoleh keterampilan yang baru. Secara ringkas, self-regulated learning dan self-directed learning adalah proses mengelola pembelajaran sendiri untuk mencapai tujuan internal. Sementara self-directed learning adalah proses untuk mengelola pembelajaran sendiri untuk mencapai tujuan tertentu atau hasil yang dia inginkan. Yang keenam, ada motivasi belajar mandiri. Motivasi merupakan faktor yang sangat penting bagi pembelajaran mandiri. Motivasi adalah dorongan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu termasuk belajar. Ada faktor yang bisa mempengaruhi motivasi seseorang, seperti tujuan, harapan, minat, atau kepuasan. Untuk belajar mandiri, motivasi sangat penting karena merupakan dorongan yang mendorong seseorang untuk terus belajar dan berkembang. Tanpa motivasi yang kuat, seseorang mungkin akan mudah menyerah atau merasa tidak tertarik untuk terus belajar. Untuk meningkatkan motivasi dalam belajar mandiri, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, di antaranya menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Memiliki tujuan yang jelas akan membantu seseorang untuk terus fokus dalam belajar, sehingga lebih mudah untuk memotivasi diri sendiri dan mungkin dia akan bisa lebih fokus dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, menemukan minat dan hobi yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Belajar sesuatu yang sesuai dengan minat akan lebih menyenangkan, sehingga akan mudah untuk dipelajari.
Ketiga, membuat jadwal belajar yang teratur. Membuat jadwal belajar yang teratur membuat orang fokus dalam belajar sehingga mudah dalam motivasi belajar. Kemudian, mencari sumber belajar yang berkualitas. Mencari sumber belajar yang berkualitas akan membantu seseorang untuk terus belajar lebih efektif dan efisien sehingga lebih mudah untuk memotivasi diri sendiri untuk terus belajar. Kemudian, menerapkan metode belajar yang efektif. Menerapkan metode belajar yang efektif akan membantu seseorang untuk lebih mudah dan memahami materi yang dipelajari sehingga untuk terus belajar motivasi akan semakin lebih tinggi. Kemudian yang ketujuh ada konsep belajar mandiri dalam pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran mandiri merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam pembelajaran jarak jauh. Konsep ini menekankan bahwa siswa harus mampu mengatur dan mengelola proses belajar sendiri tanpa bantuan langsung dari guru atau instruktur. Untuk dapat belajar mandiri, siswa harus memiliki beberapa keterampilan seperti keterampilan mencari informasi, keterampilan mengelola waktu, keterampilan berkomunikasi, serta keterampilan menyelesaikan sesuatu masalah. Dengan keterampilan tersebut, siswa akan lebih mampu mengelola proses belajar mandiri sendiri dan mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan. Media pembelajar. Kemudian yang ke-8 ada media pembelajaran penunjang dalam belajar mandiri. Pembelajaran mandiri tentu saja memerlukan alat atau sumber yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam proses belajar. Beberapa contoh media yang dapat digunakan yaitu buku teks, video tutorial, aplikasi pembelajaran, presentasi PowerPoint, lalu perpustakaan digital, jurnal ilmiah, dan forum diskusi online. Dengan menggunakan media pembelajaran penunjang, siswa dapat belajar mandiri dengan lebih efektif dan efisien. Namun, siswa juga harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip belajar mandiri dengan baik. Yang ke-9 ada perubahan dan evolusi pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh di Indonesia telah mengalami perubahan dan evolusi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada awalnya, pembelajaran jarak jauh di Indonesia cenderung terfokus pada penggunaan buku teks dan pembelajaran melalui pos. Jadi zaman dulu itu pembelajaran jarak jauh itu menggunakan saling mengirim misal soal atau buku-buku menggunakan pos. Namun dengan pembelajaran teknologi sekarang, pembelajaran jarak jauh di Indonesia telah mengalami evolusi yang lebih baik seperti menggunakan media internet, video conference, dan aplikasi media pembelajaran online. Pembelajaran jarak jauh di Indonesia juga telah mengalami perubahan dari segi struktur dari sistem pembelajarannya. Pada awalnya, pembelajaran jarak jauh di Indonesia lebih terfokus pada pembelajaran independen, di mana siswa diberikan materi pembelajaran yang ditugaskan untuk belajar sendiri di rumah. Namun dengan perkembangan teknologi, pembelajaran jarak jauh di Indonesia telah mengalami perubahan dengan adanya sistem pembelajaran yang lebih interaktif, di mana siswa dapat berkomunikasi langsung dengan guru dan sesama siswa melalui internet dan video conference. Personalized System of Instruction atau PSI dalam pembelajaran jarak jauh. Personalized System of Instruction adalah suatu model pembelajaran jarak jauh yang menekankan pada personalisasi dan individualisasi proses belajar siswa. PSI menggunakan pendekatan self-paced, yang berarti siswa dapat belajar pada kecepatan sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan. PSI juga menggunakan pendekatan mastery learning, yang berarti siswa harus mencapai tingkat kemahiran diharapkan dalam setiap materi sebelum dapat melanjutkan ke materi berikutnya. PSI merupakan salah satu model pembelajaran jarak jauh yang efektif karena mengakomodasi kebutuhan individu siswa dan memungkinkan siswa belajar pada kecepatan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Namun, PSI juga memerlukan tingkat disiplin dan motivasi tinggi dari siswa untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang materi ke-11, kenyamanan dalam pembelajaran jarak jauh. Kenyamanan dalam pembelajaran jarak jauh sangat penting untuk memastikan bahwa siswa dapat terus fokus dan menyerap materi dengan baik. Beberapa tips untuk meningkatkan kenyamanan dalam beberapa pembelajaran jarak jauh adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat lingkungan belajar menjadi nyaman. Kemudian, gunakan peralatan yang tepat. Pastikan kalian memiliki beberapa seperti perangkat elektronik,
keempat, merorganisasi dengan baik jadwal belajar yang teratur dan sesuai agar jadwal kalian tidak berantakan. Yang kelima, kalian dapat meminta bantuan jika mengalami kesulitan. Kalian bisa menghubungi guru atau kalian bisa melakukan diskusi di forum media online. Kemudian jaga kesehatan mental kalian, karena kalian akan lebih banyak mendapatkan tugas jika kalian jika menggunakan pembelajaran media jarak jauh. Yang terakhir adalah teknologi masa depan untuk pembelajaran jarak jauh. Teknologi masa depan untuk pembelajaran jarak jauh mungkin akan terus berkembang dan semakin canggih untuk beberapa waktu ke depan. Beberapa teknologi yang mungkin akan digunakan dalam pembelajaran jarak jauh di masa depan adalah, yang pertama adalah visual reality atau biasa kita kenal dengan sebutan VR. Dengan teknologi ini siswa dapat mengalami pembelajaran secara nyata melalui kacamata VR atau perangkat lain yang mendukung secara virtual. Ini dapat membantu siswa merasakan pengalaman belajar secara lebih interaktif dan menyenangkan. Yang kedua ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dapat membantu mengoptimalkan proses belajar jarak jauh dengan menyediakan materi yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Sekarang AR ini sudah sering kita gunakan, yang salah satu contohnya adalah ketika kita searching di Google, maka akan langsung muncul sesuai dengan keyword yang kita ketik. Kemudian ada augmented reality. Teknologi ini memungkinkan siswa untuk menambahkan informasi atau elemen visual ke lingkungan nyata melalui perangkat seluler atau kacamata VR. Ini dapat membantu siswa memahami konsep yang lebih sulit dengan cara yang lebih visual atau interaktif. Contohnya adalah ketika misal kalian punya buku yang ketika kalian scan nanti muncul gambar 3D yang akan melayang. Fitur ini juga bisa kalian temukan di perangkat yang iPhone, yang punya HP iPhone terutama seri 12 ke atas. Nah, di sana terdapat sensor berupa LiDAR. Nah, di mana kalian bisa membaca ruangan lalu dapat langsung membentuknya menjadi 3D di misal di Blender atau semacamnya. Kemudian pembelajaran adaptif. Dengan teknologi ini sistem pembelajaran akan memonitor dan menyesuaikan materi yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Ini akan membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir ada pembelajaran berbasis proyek. Teknologi ini memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam proyek yang berhubungan dengan dunia nyata, sehingga siswa dapat memahami konsep dengan cara yang lebih terintegrasi dan lebih baik. Ya, cukup sekian review materi belajar mandiri kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.